record in this computer. Nah, ini saya mau share screen di sini. Ini ada beberapa materi yang sudah saya siapkan. Jadi nanti saya akan share spreadsheet setelah ini. Di situ di spreadsheet-nya itu nanti Anda bisa mengisi list nama Anda. Jadi satu mahasiswa menganalisis satu buku, sehingga karena ada beberapa buku di sini, jadi harapannya kita tidak ada yang menganalisis buku yang sama kan. Jadi nanti Anda perlu menulis nama Anda di sini. Terus ini template kasar saya yang sudah saya siapkan minggu lalu, cuman karena minggu lalu tidak ada meeting karena ke Makassar, jadi agak kesulitan kalau saya share saja nanti Anda bingung. Jadi pada dasarnya nanti untuk analisis setiap orang itu akan menganalisis topik yang sama, cuma datanya berbeda. Jadi saya membagi menjadi 4 items di sini, figure, gambar, figure itu gambar, diagram, dan macam-macam. Terus text atau reading, terus activities, sama yang terakhir assessment. Jadi nanti Anda menganalisis, terus kemudian Anda memasukkan datanya di tabel-tabel ini. Jadi, for example, untuk minggu pertama, 1 minggu ini kita akan menganalisis figure sama reading-nya. Jadi kita akan menganalisis gambar dan teks-teks yang ada di buku yang kita pilih. Terus minggu berikutnya kita akan menganalisis aktivitas-aktivitas yang ada di buku tersebut dan atau assessment. Saya bilang dan atau karena bisa jadi aktivitas itu tidak muncul secara eksplisit di situ. Bisa jadi dia di bukunya itu tidak ada aktivitas-aktivitas tapi langsung exercise semacam itu. Nah, kalau semacam itu dia masuknya di assessment, tapi bisa jadi ada aktivitas misalkan diskusi dan macam-macam. Nah, kita ke minggu pertama dulu. Di minggu pertama nanti saya minta untuk menganalisis gambar dan reading teks yang ada di situ. Terus jadi satu orang menganalisis satu buku. Di situ simpel saja, misalkan untuk gambar dulu, maka yang Anda lakukan adalah Anda cek gambar di buku itu ada berapa totalnya. Terus Anda petakan kira-kira di sini yang ini figurnya ini Anda petakan overall representasi. Kita melihat representasi gender dalam buku-buku tersebut. Jadi pertama kita overall dulu baru detail. Yang di overall itu nanti yang laki-laki ada berapa, yang misalkan male dominant. Jadi misalkan ada satu gambar di mana kelihatan di situ sangat male dominant, itu ada berapa jumlahnya. Terus topiknya yang ini dibuat brief saja. Misalkan topiknya ada misalkan power, sport, dan seterusnya. Terus kalau female misalkan ada 7 dan seterusnya. Terus kemudian female dominant ada berapa, yang female dominant misalkan ada 5. Terus yang balance misalkan ada 10. Jadi in total we have about 22. Misalkan untuk yang female dominant misalkan cooking, terus misalkan family, dan seterusnya. Kalau yang balance, misalkan nanti Anda dapat satu tema apa kayak gitu yang Anda lihat di situ, intinya apa tema topiknya. Misalkan Anda lihat di situ yang balance di situ kaitannya misalkan tentang education dan seterusnya. Yang sum ini tidak usah diisi. Nah, setelah kita tahu overall representation-nya, kita going ke masing-masing point. Jadi lebih mudah kalau Anda kerjakan dua-duanya secara simultan. Jadi misalkan total ada di sini ada 5 gambar untuk yang female dominant dan 7 gambar yang male dominant misalkan. Ada gambar nomor 1. Nomor 1 ada gambar yang dia itu male dominant misalkan pada halaman 3. Topiknya tentang power. Role of gender-nya misalkan laki-laki sebagai orang yang kuat kayak gitu misalkan. Powerful male kayak gitu dan seterusnya. Misalkan di nomor 2 ada gambar yang dia itu female dominant
Ada di halaman 4, di situ topiknya tentang cooking misalkan. Jadi apa ya? Misalkan kita topiknya di situ female skill. Dan seterusnya. Female skill and so on. Jadi nanti Anda diminta untuk melihat representasinya. Bagaimana kita melihat ini? Terus ini nanti apa? Ini nanti formatnya ini akan saya copas di Google Docs. Jadi nanti Anda bisa langsung copas di Google Docs atau Anda download dulu, Anda kerjakan di Word secara offline, terus kemudian Anda Anda kumpulkan setelahnya. Nanti di sini ada satu kolom lagi gambarnya. Jadi figurnya. Kalau ini yang di Google Docs ya, nanti sudah ada kalau di Google Docs-nya. Cuman ini saya tunjukkan yang di sini lebih ringkas di Excel. Jadi di figure itu nanti Anda tinggal copas saja gambarnya di sini. Ada screenshot, Anda copas di sini. Seperti itu. Sampai seterusnya ke bawah. Nah, dari situ nanti kita sudah punya data tentang gambar-gambar itu ada bagaimana gambarnya, terus kemudian representasinya seperti apa. Nanti kita bisa diskusikan ini di pertemuan minggu depan hasilnya. Terus yang kedua, teks atau reading juga sama. Anda perlu melihat di situ ada berapa teks dalam buku tersebut. Yang male dominant ada berapa, misalkan 4 teksnya yang male dominant. Yang female dominant cuma 1. Yang balance itu agak banyak, misalkan ada 6, dan seterusnya. Jadi totalnya ada 11. Temanya tentang apa saja, misalkan yang male dominant itu pada dasarnya temanya hampir sama dengan yang di atas, misalnya Anda bisa tulis power, sport, dan seterusnya. Dan seterusnya. Untuk detailnya juga sama. Jika Anda menemukan yang kita fokus yang male dominant sama female dominant saja, yang balance tidak usah. Jadi misalnya Anda menemukan yang male dominant pada halaman 2, itu topiknya, halaman berapa tadi contohnya di sini? Halaman 3 misalkan. Teks yang sama dan ada gambarnya di situ. Topiknya tentang power di situ. Jadi terus kemudian Anda copas di sini ada screenshot-nya. Atau Anda bisa screenshot atau ada copy biasa kalau misalkan teks itu juga bisa di situ. Dan seterusnya. Jadi kita mendeskripsikan saja. Yang mungkin agak sulit mungkin menentukan topik atau temanya atau role of gender-nya ini yang agak sulit. Tetapi untuk tahap ini kita general saja. Anda bisa menebak-nebak kira-kira topiknya seperti apa, role of gender-nya seperti apa, kayak gitu saja. Jadi tidak usah terlalu terlalu pusing dengan itu. Yang penting Anda coba petakan saja. Dari situ nanti saya membayangkan kalau misalkan di kelas ini ada sekitar 5 atau 6, 5 kalau nggak salah di kelas ini. 6 di kelas ini dan kemudian 5 di kelas sebelahnya. Jadi nanti akan ada 11 teks yang kita analisis bersama-sama. Itu nanti ketika dipresentasikan itu sudah cukup layak untuk dipresentasikan di konferensi, ataupun misalkan ternyata teman-teman memutuskan tidak disubmit di conference karena mungkin tidak ada dana. I personally do not have budgets for this one karena normally we do not have particular budget for teaching. Sebenarnya bisa dimasukkan kalau kita sudah menyiapkan proposal sebelumnya. Jadi bulan Februari akhir itu ada deadline proposal. Cuman karena memang kelas kita cuma pendek, jadi maksudnya pendek itu hanya 1 semester ini, kita agak kesulitan merencanakannya di awal-awal. Jadi nanti mungkin tahun-tahun ke depan kita bisa coba planning-kan ke ini. Tapi sementara karena tidak bisa, jadi seperti itu. Nanti kalau if you are really interested to present it in the conference, we can do it. But then if you cannot, definitely I will submit one proposal, at least one proposal for the conference. Nanti saya kemungkinan submit 1, mungkin bisa dititipkan juga di situ.
kalau misalkan ada salah satu teman-teman yang juga mau mempresentasikan, nanti bisa kita co-writing bersama kayak gitu aja. Right. Terus nanti di minggu kedua, nanti teman-teman akan saya minta untuk take a look at the activities sama assessment. Jadi di sini saya pisahkan, tapi in case could be there could be some differences karena buku-buku bahasa Inggris itu kan tidak ditulis oleh satu orang saja. Bisa jadi orangnya berbeda. Bisa jadi mereka mempunyai kecenderungan berbeda sehingga kadang-kadang tidak ada aktivitas activity 1, activity 2, and 3. Adanya cuma teks misalkan sama exercise. Jadi exercise itu diperlakukan sama dengan assessment. Tapi in case dibedakan, maka Anda bisa memetakan sebagai activities yang berbeda dengan assessment. Prosesnya hampir sama nanti detail semacam itu. Intinya kita melihat representasinya itu cenderung male dominant, female dominant, atau cenderung balance semacam itu. Jadi kita melihat saja. Is there any case where, for example, there is no male dominant or female dominant? That could be. Nanti kita kalau misalkan menemukan sesuatu yang tidak male dominant atau female dominant dan tidak balance, misalkan membicarakan sesuatu topik yang di situ tidak ada sama sekali kecenderungan ke gender tertentu. Jadi misalkan membicarakan tentang internet dan kita nggak tahu di situ itu nggak kelihatan ada interaksi laki-laki perempuannya dan macam-macamnya. Jadi itu kan sangat netral. Kita bisa menambah di sini misalkan Anda bisa tambah sendiri kategorinya misalkan neutral. Jadi sengaja tidak saya petakan, tapi Anda bisa bebas kalau misalkan Anda menemukan sesuatu, misalkan ada satu tentang internet misalkan. Jadi semacam itu dan seterusnya. Harapannya kita menemukan sesuatu yang unik di sini. Itu yang kita plan untuk rencanakan. Sebagai contoh, ini ada satu paper yang ditulis oleh, sebentar, tadi saya menemukan, seseorang dari Unsika. Sebentar, saya share. Nah, ini gender representation dalam textbook siswa kelas 9 di Indonesia. Jadi ini ada 3 orang ini, dia menganalisis satu buku saja. Cukup kecil bukunya, satu buku berjudul Think Globally, Act Locally, kalau nggak salah. Ini ada di sini. Sebentar, ada bukunya ini. Ini Globally Think Locally. Globally Think Locally, satu buku, dan itu cukup pendek sebenarnya bukunya karena cuma 100 sekian halaman gitu. Jadi tidak terlalu detail. Anda lihat di sini, ini ada kesalahan ketik semacam. Dia di methodnya menyebut, Anda bisa lihat ini, teman-teman bisa lihat screen share saya ini? Bisa. Oke, good. Jadi dia misalkan contoh salah ketiknya di sini dia menyebut title-nya itu Globally Think Locally. Tetapi di bagian bawah ini dia menyebut sebagai Think Globally, Act Locally. Yang benar yang bawah ini. Ada bukunya salah satunya yang ini yang sudah saya copy untuk kelas 9. Jadi ini untuk buku yang dari yang dia analisis ini. Sebentar, tadi saya menemukan bukunya. Saya bisa coba kirim ke sini. Anda kalau misalkan ingin lihat, ini yang dia analisis buku ini. Jadi terus dia melihat bukunya itu dianalisis dalam 5 kategori menurut dia. Gambar, terus kemudian karakter-karakter yang ada di situ, laki-laki, perempuan, dan macam-macamnya. Terus dia menganalisis bahasa tubuh yang digunakan, pakaian, pekerjaan, role of gender, hobby and features. Ini salah satu riset terkait ini yang hampir mirip dengan yang kita laksanakan, cuman fokusnya sedikit berbeda. Dia hanya fokus di gambar
Dan pada dasarnya dia tidak menyebutkan sama sekali, di sini nggak ada datanya. Temuannya kayak gimana dia nggak tahu. Jadi kita kelemahannya itu sebenarnya. Tapi dia ini yang minimal satu informasi ini yang bisa di-highlight sini. Jadi menurut dia di image yang ada di buku itu sangat male dominant sekali karena mayoritas tokoh yang muncul itu adalah laki-laki. 85% laki-laki, female saja 13% dan kombinasi laki-laki perempuan cuma sedikit sekali 2%. Sementara karakter penggunaan karakter sebentar di sini ini saya agak bingung. Ini agak membingungkan. Ini menurut saya analisisnya sangat jelek di sini. Dia menyebutkan Indian civilization which is not related. Terus kemudian ada selection committee. Ini saya nggak paham. Ini nggak ada ini. Jadi panitia pemilihan. Terus kemudian apa ya, kebudayaan India. Karena buku Think Globally Act Locally itu buku tentang bahasa Inggris pengajaran di Indonesia dan kita tidak membicarakan budaya India sama sekali di situ. Dan saya agak bingung di sini karena apa yang dia maksud dengan karakternya, misalkan karakternya laki-laki 55% tetapi active participation di image-nya 80%. It should be that they are the same number or close numbers. Jadi misalnya 55% laki-laki, oke. Tapi berarti kemudian active participation yang akan muncul di image, karena yang dianalisis dalam image-nya itu juga ini, berarti idealnya juga jumlahnya ya sekitar 55% juga. Semacam itu. Yang dia diskusikan Anda bisa lihat di sini, ini kan Indonesian Society, tetapi di bagian bawah dia nyampur-nyampur dengan Indian civilizations, which is really not related at all with this one. Jadi ini yang agak membingungkan dari buku ini. Tapi minimal menurut saya bagusnya adalah tulisan mereka itu muncul gitu loh. Jadi saya ingin kita punya project semacam ini, yang ini ada impact-nya, sesuatu yang bisa kita tunjukkan ke orang luar, tidak hanya Anda menulis terus Anda submit ke saya dan sudah selesai. Jadi harapannya kita bisa one step further. Dan itu akan bagus, misalkan nanti kita akan terbitkan, misalkan, terus seluruh mahasiswa namanya disebutkan, karena kelompoknya cukup kecil, so it shouldn't be a problem. Nanti kita bisa klaim itu sebagai karya kita bersama. Jadi semacam itu, teman-teman. Oke, itu yang pada dasarnya kita akan lakukan di sini. Any questions related to this one? So I will send you the slides, sorry not slides, the Excel. Jadi Anda bisa memilih dari Excel tersebut buku mana yang Anda mau analisis, terus kemudian dan sumber-sumber lainnya terkait itu, template-nya yang harus kita lakukan seperti apa. It doesn't have to be really that deep. Jangan khawatir, kita menganalisis sebagai apa ya, beginner researcher. Jadi Anda tidak usah terlalu khawatir dan tidak usah terlalu bingung. Ini mudah sekaligus sulit. Mudah jika kita mengikuti rules, apa ya, urutan prosedur yang kita terapkan di situ. Ada tabel, Anda cuma ngitung image-nya, terus memetakan kira-kira image-nya ini apa saja, kayak gitu. Akan menjadi sulit kalau misalkan kita tunda-tunda, terus kemudian endingnya kemudian numpuk di belakang, jadi semacam itu. Itu problemnya akan sulitnya seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada ya. Oke, saya tadi nge-share sesuatu di Telegram, link apa ya, teks. Sebentar, saya share ulang di sini juga. Anda bisa klik link ini dan lihat di link tersebut. Silakan dicoba dulu. Tema kita untuk diskusi kali ini adalah
Gender in language policy. Sebentar. Saya ada satu materi yang bisa saya share ke teman-teman. Silakan dibuka dulu yang barusan. Oke. Oh, oke. Satu ini lagi. Sebentar. Ini ada satu materi lagi yang perlu saya share ke teman-teman. Zoom. Okay, gender equality and bias in gender bias in education policy. So ini sebentar. Jadi topik yang akan kita diskusikan hari ini itu berkaitan dengan aspek-aspek kebijakan pendidikan yang dugaannya adalah male dominated. Tapi kita akan melihat itu setelah ini. Kita akan melihat juga bagaimana findings-nya kira-kira male dominated itu seperti apa. Terus yang bagian kedua ini revising sexist language in text both spoken and written from mass media and academic essay or papers. Ini bisa kita tunda dulu. At the moment dalam tahap ini kita belum perlu untuk merevisi language dulu. Kita perlu mengidentifikasi dulu kasus-kasus dulu, mengidentifikasi baru nanti di setengah semester yang kedua baru kita mulai untuk melihat bagaimana kita bisa lakukan, apa yang kita bisa lakukan. Jadi semacam itu. Sebentar. Ini gender, ini summary dari tugas yang kita laksanakan di minggu kelima. Ini contoh tambahan beberapa evaluasi. Jadi in total ada 9 submission yang saya dapat dari 2 kelas ini. Total dari 11 mahasiswa yang mengumpulkan 9. Terus di situ pada dasarnya ada kecenderungan di analisis yang ditemukan oleh teman-teman dari kelas D dan kelas G, dari kelas C dan kelas D, bahwasannya ada gender stereotyping dan gender bias yang eksis di EFL textbook kita. Dan fokusnya itu bukan kepada differences between male and female, tapi lebih ke male dominance, bahwasanya laki-laki mendapatkan priority yang lebih dalam buku itu. Entah dari coverage-nya, atau discussions, atau topik, atau bagaimana author menunjukkan peran laki-laki dalam buku-buku mereka. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang teman-teman temukan ya. Kemarin sempat kita mendiskusikan analisis dari Mas Zidan dan Mas Sarai, bahwasanya ada juga male dominance dalam teks yang kita analisis. Ini maka dari itu kita mau menganalisis textbook yang akan kita laksanakan itu. Ada 2 term yang saya ingin perkenalkan, yaitu yang pertama adalah gender bias. Yang disebut bias gender itu apa? What do you think is bias gender bias? Bias gender itu apa, teman-teman? What do you think? What do you think is gender bias? Silakan. Ada yang ingin komentar? Gender bias itu apa? Maybe it's different treatment from one gender to another, sir. Betul, boleh juga itu different treatment. Bagaimana satu gender mendapatkan prioritas lebih daripada gender yang lain. Thank you so much, Mas Sarah. Can you guys give an example? What is bias you found in, for example, different treatment yang Anda dapatkan terkait pendidikan, misalkan dalam pendidikan? Ada nggak sih contohnya bias semacam ini? Ada yang bisa mencontohkan?
May I, sir? Ya, silakan, Farah. Mungkin kalau dalam hal pendidikan itu bisa dilihat. Sorry, sir, di sini agak sedikit ramai, sir. Don't worry, don't worry. Silakan dilanjutkan aja. Don't worry. Dalam hal pendidikan, dalam pandangan di Indonesia dan juga di seluruh dunia, laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. Dalam hal apapun, sir, nggak hanya di pendidikan saja. Oke, terima kasih. Itu cukup apa ya, fenomena yang cukup masif kita lihat ya. Jadi ada prioritas terhadap pendidikan. Mungkin terutama di awal-awal abad 20 itu banyak coverage tentang itu, awal-awal abad 20, artinya 1900-an di awal sampai tengah sampai menjelang akhir. Kalau di abad 21 itu mungkin cenderung merata, tapi tetap bisa jadi kita menemukan semacam itu. Ada sedikit kecenderungan bias-bias semacam itu. Oke, ada lagi yang mau ngasih contoh lain? Any other example? Silakan. Ada example lain yang teman-teman punya terkait bias gender itu? Bias gender can be very serious one or can be simpler. Jadi misalkan bias gender yang bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang serius itu mungkin semacam prioritas terhadap laki-laki, semacam yang tadi. Atau mungkin misalkan ada kecenderungan tertentu, misalkan gender tertentu lebih diprioritaskan dalam hal tertentu, misalkan itu juga bisa dikategorikan sebagai bias gender. Kecuali jika proses itu memang disengaja untuk memberi kesempatan lebih bagi gender tersebut agar ada equality. Jadi nanti akan saya contohkan misalkan dalam kasus beasiswa. Tapi gender bias can be very serious one. Serius itu mungkin ada intervensi tertentu atau aktivitas tertentu yang menyulitkan untuk gender lain, untuk gender tertentu untuk bergabung. Jadi misalkan ada seleksi di mana diminta untuk angkat besi, misalkan yang bebannya sekian, yang itu misalkan agak sulit misalkan dilakukan oleh wanita. Misalkan ini kita membicarakan ada satu jenis program yang membutuhkan demikian misalkan. Atau misalkan kita membutuhkan orang yang tingginya sekian, yang itu agak sulit dicapai oleh misalkan orang dari gender tertentu atau misalkan race tertentu misalkan. Hal-hal semacam itu bisa jadi gender. Atau sebagai model misalkan kita membutuhkan model itu yang harus yang kurus, tidak boleh yang agak gemuk atau gemuk sekali kayak gitu. Ini juga walaupun tidak berkaitan dengan gender tapi ada bias-bias dalam policy semacam ini yang sifatnya discriminatory, itu bisa jadi arahnya ke sana juga. It can be racial, it can be like really physical discriminatory actions, atau bisa jadi gender based. Nah, gender based bias gender itu mungkin menyebabkan suatu konsekuensi atau efek yang negatif atau bahkan discriminatory yang kemudian pengaruhnya bisa signifikan, bukan signifikan berarti kalau pengaruhnya, kalau negatif ya. Pengaruhnya itu bisa drastic terhadap salah satu gender itu. Jadi contohnya satu lagi poin dulu di sini. Nah, ada yang kedua itu adalah gender equality in education. Saya barusan menyebutkan gender equality. Bahwasanya female and male learners supposed to be treated equally. Tetapi dalam kasus tertentu itu ada prioritas. Jadi contohnya misalkan beasiswa AAS Australia Awards namanya, Australia Awards. Itu ada prioritas khusus untuk orang dari Indonesia Timur, yang kedua dari luar Jawa,
atau titik-titik terjauh, dan yang ketiga perempuan. Jadi kita fokuskan ke perempuan dan laki-laki. Ada prioritas khusus yang menjamin bahwasannya perempuan penerima AAS itu at least minimal 50% dari pendaftar. Jadi misalkan in case ada 200 pendaftar, 150 misalkan laki-laki, 150-nya perempuan, maka terus kemudian yang diterima itu basically kita butuh 80 orang. Maka dari perempuan itu kan 50 orang akan diambil separuhnya, at least separuhnya, berarti minimal 40 orang. Itu tingkat persaingannya jauh lebih kecil daripada kalau misalkan dari laki-laki yang 150 diambil 40 orang. Nah, ini bisa jadi di satu sisi dilihat sebagai satu tindakan yang menunjukkan bias terhadap gender. Tetapi ini juga bisa dimaknai bahwasanya karena disengaja oleh panitianya bahwasanya mereka itu ingin memberi kesempatan lebih kepada perempuan sehingga lebih banyak perempuan yang bisa kuliah mencapai pendidikan tertinggi di luar Indonesia, misalnya di Australia, misalkan semacam itu. Jadi ini menurut panitianya merupakan upaya untuk treating women and men equally, providing equal access towards opportunities, towards certain benefits. Scholarship itu kan juga benefit. Yang itu akan membantu mereka, misalkan karena mereka percaya, panitianya itu percaya bahwasanya orang-orang, misalkan perempuan, ketika mereka dikasih fasilitas beasiswa semacam itu, ketika mereka balik, mereka mungkin akan berjuang lebih kuat dalam kaitannya misalkan penyetaraan gender daripada misalkan laki-laki. Akan lebih sulit kalau misalkan laki-laki mempromosikan kesetaraan gender daripada kalau misalkan perempuan untuk mempromosikan kesetaraan gender kepada para perempuan lainnya. Jadi semacam itu. Nah, treatment semacam ini yang dilakukan oleh komitinya AAS itu merupakan treatment di mana mereka ingin membantu agar wanita itu mendapatkan advantage, yang kemudian advantage itu membantu mereka mengatasi problem di mana ada banyak wanita yang terhalang untuk mendapatkan kesempatan dalam pendidikan. Jadi misalkan dengan ada banyak yang mahasiswa S2, perempuan yang S2 dan S3, mungkin akan minimal bisa membantu menciptakan persepsi positif bahwasanya wanita itu bisa berbuat lebih, wanita itu powerful, they are smart, and they can have a role more than the kitchen dan households and so on. Jadi mereka bisa dapat lebih dari situ. Ini salah satu contoh misalkan gender equality in education, di mana ada equality, tetapi untuk mencapainya kita memberi benefit ekstra terhadap salah satunya, semacam itu. Dan goal-nya adalah satu gender equality dan yang kedua gender equity. Saya ingin tanya ke teman-teman, and maybe you can also browse from the internet. So what do you think about gender equality and gender equity? What is the difference? Apa sih perbedaan kira-kira antara gender equality and gender equity? Silakan bisa browsing dari internet atau misalnya Anda sudah paham terkait konsep ini, you can express your ideas. Silakan. Apa itu gender equality? Apa itu gender equity? And what are the differences between them? Silakan. What is gender equality and gender equity? Silakan. Bisa. Ya, silakan. I think gender equity is more focused on the circumstances and to fight for the opportunities that are needed to reach the equal outcome, while the equality means that each of the gender are given the same resources or opportunities or also as an outcomes.
Okay, thank you so much. I do agree with your opinion. Silakan, ada lagi yang mau menambahkan juga? Thank you, Mas Sarai. Ada lagi yang mau menambahkan juga? What do you think is gender equity and gender equality? Silakan. From both equality and equity, which one is more ultimate? Yang menjadi goal itu yang mana? Menurut teman-teman? Equal atau equity? Equal, sir. Equal. Sorry, yang mana? Yang equality, sir. Equality, oke. Oke, baik. Menurut teman-teman yang equality. Any other opinion? Zidan, Eko, Olivia, is there any other opinion regarding this one? Gender equity atau equality? Silakan. Gender equity and equality. What do you think? But I do agree with you both that we try to achieve gender equality rather than gender equity. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi ini gambaran yang untuk mempermudah ilustrasinya akan lebih mudah. Ini sering kita jumpai di internet, banyak semacam ini contohnya. Nah, di sisi kiri ini merupakan equality, where everyone is getting the same support. And then on the right side is equity, where everyone get different support. But why do you think equality would be important here? Kenapa kemudian kalau misalkan kita itu pingin agar semua orang bisa nonton, kenapa goalnya itu kok gender equality? Kenapa kok nggak equity? Seharusnya kan kalau misalkan bisa nonton, biar bisa nonton harusnya yang kanan. What do you think, everyone? Kalau lihat gambar ini, what do you think? What makes it different? Or what makes it important to have equality? Silakan. Ada yang punya opini? Sir, Ya, silakan, Olivia. I think in this equality, the treatment is both man and woman is give the same opportunity, but the equity among between men and women have a different, really different figures. So the treatment is both man and woman got different portion. Okay. That suits their ability. Okay, thank you so much. Baik. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat di sini, sepertinya kan kita melihat bahwasanya kalau mau untuk agar 3 orang ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk nonton, maka harusnya kan gender equity. Tetapi goal-nya kalau dalam diskusi mengenai gender itu adalah gender equality. Alasannya kita ingin menyediakan support, tetapi kita juga berusaha bagaimana agar support itu sendiri tidak kemudian menjadi penyebab problem terkait gender yang lainnya. Seperti di sini Anda melihat di equity ini, memang kelihatannya cukup fair karena mereka bertiga mendapatkan fasilitas untuk bisa melihat. Tetapi kemudian akan menciptakan problem baru suatu saat bahwasanya ada orang yang tidak mendapatkan support sama sekali. Jadi untuk sebagai asas kesamaan pada dasarnya yang mungkin goal akhirnya itu adalah equality ini. Jadi kita suatu saat akan memberikan support yang sama pada gender, semua gender, kesempatan yang sama, treatment yang sama, peluang yang sama untuk semua gender. Tetapi mereka juga perlu untuk berkompetisi, mereka diberi kebebasan untuk bersaing sesuai kemampuannya. Kan saya hari ini membaca di berita di Kompas 7 orang yang masuk
Forbes 7 orang terkaya Indonesia yang masuk Forbes. Pada dasarnya ini mungkin bagi sebagian orang seperti kita yang beda jauh dengan mereka, yang gapnya sangat jauh. Mungkin kita bisa menganggap ini tidak ada equality di sini dan kita membutuhkan equity. Tapi kemudian kita perlu membayangkan bahwasanya kalau salah satu orang atau sebagian orang mendapatkan support yang berlebih, sementara yang lain tidak mendapatkan support sama sekali, itu kemudian bisa menjadi penyebab chaos yang lainnya atau problem tidak fair yang lainnya. Jadi semacam itu. Jadi pada dasarnya yang kita laksanakan saat ini adalah kita berusaha menuju gender equality. Tapi dalam proses untuk menuju gender equality itu kita memberi proses gender equity. Jadi ada support ekstra untuk orang-orang tertentu, tapi suatu saat support ini perlu dicabut. Sehingga ketika mereka sudah agak siap, maka mereka akan mendapatkan support yang sama, gender yang berbeda akan mendapatkan support yang sama. Jadi itu, goal kita itu ke arah equality, tetapi sebelum mencapai equality, kita membutuhkan equity. Tidak bisa kita langsung terapkan support yang sama ataupun selalu memberi support yang berbeda. Itu akan menjadi problem besar. Yang ketiga adalah konsep justice. Jadi ini saya tambahkan lagi, ada equality, ada equity sama justice. Justice berarti bahwasannya kita berusaha untuk mengadres problem yang menyebabkan mereka semuanya itu masalah seperti itu. Misalkan problemnya adalah karena ada fansnya itu tertutup, yang kita nggak bisa melihat pertandingan itu, maka fansnya diganti dengan bentuk lain sehingga semua orang mendapatkan kesempatan yang sama tanpa support yang berbeda. Semua orang diperlakukan sama tanpa support atau fasilitas lebih untuk melihat game itu, maka itu justice. Ini konsep yang paling ultimate. Cuma pada dasarnya kadang-kadang ini sulit karena starting point kita sudah berbeda. Jadi starting point-nya sudah berbeda sehingga kadang-kadang kita tidak bisa menerapkan justice ini dalam semua aspek. Hanya bisa dalam beberapa aspek tertentu, misalkan dalam hal hukum. Orang kaya, misalkan dia mencuri ayam, maka dia dihukum. Orang miskin mencuri ayam, dihukum. Kemudian kita melihat bahwasanya sense of justice itu kadang-kadang tidak bisa diterapkan full dalam hukum. Misalkan ada nenek-nenek yang kelaparan, dia tidak punya uang sehingga dia nemu ada jagung atau pisang roboh, terus kemudian dia ambil, tetangganya yang merasa si nenek itu mencuri, dia kemudian melaporkan ke polisi, neneknya dihukum dalam waktu 3 bulan atau kapan. Anda akan melihat berita-berita semacam ini. Nah, sense of justice ini, walaupun ini ultimate, ini tidak bisa selalu kita terapkan. Karena dalam hal tertentu tidak bisa, ada banyak faktor yang mencakup hidup kita. Karena itu, sense of justice ini hanya bisa diterapkan dalam keadaan normal ketika semua faktor-faktornya itu bisa dikontrol kita. Nah, ketika ada faktor-faktor penghalang, misalkan kemiskinan, terpaksa mencuri karena seperti itu, terpaksa menjadi PSK karena kebutuhan ekonomi dan lain-lainnya, misalkan mohon maaf, itu kan alasan yang sering kita temui, misalkan ada kasus di mana orang terpaksa harus melakukan kejahatan tertentu. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa orang itu hanya diberi justice saja. Makanya kita kasih equality, semua orang idealnya mendapatkan support. Tetapi dalam keadaan support itu pun contohnya yang ini yang kemudian sedang akan dilaksanakan, misalnya contohnya BPJS direncanakan dihapus yang 3 kelas, dijadikan 1 kelas saja. Walaupun ada banyak orang yang menolak ini. Nah, ini konsep equality. Jadi hanya ada satu jenis asuransi, yaitu asuransi BPJS. Semua orang mendapatkan pelayanan sama. Jika Anda punya uang lebih, maka yang harus Anda lakukan, ya Anda cari tambahan, asuransi tambahan. Misalkan Anda ke Prudential juga, jadi Anda punya 2 asuransi, misalkan Sinarmas dan macam-macam kayak gitu, semacam itu.
ini cukup equal, cuman kadang-kadang kita membutuhkan ekstra. Tidak bisa orang misalkan misalkan ya, kan BPJS itu iurannya ada yang 50.000, ada yang sampai 150.000. Nah, kemudian kalau dipukul rata dijadikan satu kan tidak mungkin diturunkan jadi 50.000. Bisa jadi nilainya di tengah-tengah, misalkan 100.000. Ada orang yang tidak mampu untuk membayar 100.000 karena terlalu mahal. Misalkan dia punya keluarga besar, 12 orang serumahnya, seperti Atta Halilintar misalkan. Tentu Atta Halilintar punya cukup uang untuk bayar BPJS, tapi misalkan kita membayangkan ada keluarga besar yang tidak cukup punya uang untuk membayar BPJS itu. Problem equality ini akan menjadi problem lagi. Makanya kita membutuhkan support ekstra untuk orang-orang tersebut, yaitu disebut equity ini. Equity ini muncul misalnya dalam BPJS, ada orang yang dia tidak mampu sama sekali sehingga iurannya di-waive, dibayari oleh Pemda. Ada orang yang dirasa dia mampu membayar sehingga harus tetap dipaksa untuk menjadi mandiri, masuk kelas 3 mandiri atau kelas 2 atau kelas 1 dan macam-macamnya. Jadi seperti itu. I personally experienced the feeling of not having BPJS. Saya pernah 6 bulan lebih tidak bisa membayar BPJS untuk keluarga saya. Ada 4 orang di keluarga saya. Terus kemudian karena itu dipenalti dan kemudian BPJS saya dipindahkan menjadi kelas 3 yang disebut PBI, penerima bantuan apa gitu dari Pemda. Saya dibayari oleh Pemda, tapi kemudian fasilitasnya menjadi lebih terbatas sesuai skop pembayaran itu. Itu contoh bahwasanya ada support yang berbeda, terus kemudian support yang sama, ataupun tidak ada support sama sekali. Nah, kita goal-nya kalau dalam gender itu bukan justice, tapi lebih ke equality, karena justice is really difficult to apply. Cuma sebelum kita ke equality, kita mencoba untuk ke equity. Apakah gender tertentu mendapatkan support lebih? Jadi itu nanti yang kita juga coba terapkan dalam analisis kita. Right, sampai titik ini ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan teman-teman? Is there any example of how this particular case is really important to understand? Silakan. Ada yang punya masukan terkait ini, gender equality or gender equity or social justice in general? Sorry. Silakan. Tidak ada. Baik, kita lanjut. Silakan. Ada yang mau komentar? I think pretty clear, sir. Oke. Thank you. Sekarang kita lanjutkan ke topik yang kita harus diskusikan hari ini, gender in education policy. So I'm writing a bit quickly at the moment. Policy and gender mainstreaming in teacher education policy. Policy itu yang mencakup policy kebijakan itu ada banyak. Jadi satu terkait bagaimana ada muncul masalah, identifikasi, mendefinisikan masalah dan macam-macam. Terus tujuan sesuatu kebijakan apa dan bentuk kebijakannya seperti apa. Jadi ketika kita membicarakan policy itu tidak berarti undang-undangnya tidak hanya undang-undangnya, teks undang-undangnya atau keputusannya atau bilangnya petugas itu, tetapi juga bagaimana munculnya isu yang melibatkan yang terkait policy itu, terus kemudian goal yang kita mau capai apa dan macam-macamnya. Jadi itu beberapa hal. Mungkin misalkan terkait education, apakah teman-teman ingat kira-kira yang terbaru ini sesuatu perubahan apa terkait pendidikan yang kira-kira teman-teman masih ingat di Indonesia? Ada nggak perubahan sesuatu, muncul kebijakan baru terkait pendidikan di Indonesia? Ada nggak? Contohnya ada? Kebijakan apa sih yang relatif baru di Indonesia terkait pendidikan? Ada nggak?
Oke, saya contohkan satu. Contoh yang mungkin paling relevan, misalkan terkait MBKM. Nah, ini kan cukup baru dan kita sudah menerapkannya secara cukup komprehensif di universitas kita. Cuman kita melihat bahwasanya policy ini bisa dipetakan misalkan berdasarkan ini. Problem definition-nya adalah bahwasanya pemerintah mencakup kementerian itu merasa bahwasanya output lulusan mahasiswa kita itu banyak yang tidak cocok dengan market, dengan kebutuhan pasar. Market demand kita tidak cocok. Jadi lulusan bahasa Inggris harusnya mempunyai skill semacam ini, tetapi ketika dilihat tidak sesuai. Karena itu goal-nya mereka adalah bagaimana menyiapkan lulusan universitas yang mereka itu bisa sesuai atau memenuhi kebutuhan pasar kita. Instrumennya adalah dengan menciptakan MBKM dan berbagai model MBKM di situ. Kemudian diterapkan, terus kemudian universitas-universitas dipaksa untuk menerapkan policy ini. Cepat sekali prosesnya, 2020 diterapkan, 1 semester awal itu untuk piloting, terus kemudian setelahnya semester lalu itu sudah digencar, dilaksanakan, dan semester ini harapannya sudah bisa lari semacam itu dari kementerian. Cuman banyak sekali yang mengkritik terkait MBKM ini. Saya pribadi sebagai koordinator MBKM, jadi saya melihat bahwasanya ada banyak sekali pro dan kontra terkait ini. Jadi ini salah satu contoh policy. Dan ini cukup banyak aspek yang terkait dengan ini, termasuk juga gender dan macam-macam. Nah, kita tidak mendiskusikan lebih lanjut di situ, tetapi pada dasarnya, for example, ini contohnya misalkan ya, ini contoh yang mungkin umum. Biasanya kalau policy itu misalkan kaitannya dengan keseimbangan atau jumlah laki-laki perempuan dalam satu institusi, terus kemudian staf, pengajar, dan macam-macamnya. Ini beberapa hal yang kemudian umum kita jumpai. Biasanya gender itu hanya lebih mudah dilihat secara statistik, secara kuantitatif angka. Kan kelihatan, kalau misalkan laki-lakinya cuma 1/4, perempuannya 3/4, itu kan kelihatan sekali, mencolok gitu angkanya. Tetapi kita tidak melihat misalkan bagaimana performance laki-laki dan perempuan dalam bidang tersebut atau dalam bidang yang lain, atau bagaimana proses pengajaran di dalam satu institusi, itu kan lebih sulit dilihat daripada angka-angka ini. Maka karena itu sering orang itu melihatnya hanya dalam bentuk angka-angka semacam ini. Harapannya kita juga nanti analisis textbook itu kita startnya dari angka, tapi harapannya kita bisa melebihi itu. Jadi kita bisa melihat, memetakan misalkan topik-topik, tema-tema, atau bentuk ketidakseimbangan gendernya seperti apa. Nah, ini ada aktivitas, tapi kita akan simpan aktivitas ini untuk minggu depan. Kita mau coba lihat web yang tadi saya share ke teman-teman. Silakan Anda juga klik itu, atau Anda mau lihat yang saya klik ini juga bisa. Sebentar, it should be clickable. Sebentar, saya share. Nah, ini OECD ini adalah kumpulan negara-negara yang mereka bekerja sama terkait education. Sayangnya di sini itu tidak termasuk data dari negara Indonesia. Tetapi di sini ada banyak sekali datanya. Jadi saya spesifik memilihkan kaitannya dengan gender agar lebih mudah. Nah, ini diagram yang ini sangat fluid, tapi dia hanya menunjukkan keyword-keyword yang berkaitan dengan itu. Jadi ini teman-teman bisa melihat kalau yang tulisan yang pop up ketika saya menyorot ini enggak pakai mouse ini enggak? Bisa. Oke, good. Baik. Jadi ini isu gender, dan itu isu apa yang kemudian berkaitan dengan isu gender itu.
data ini didapatkan apa ya dari secara kuantitatif dari berbagai negara. Kebetulan negara kita itu tidak ada di sini. Sebentar. Saya coba analyze berdasarkan negara. Jadi ini ada negara-negara misalnya seperti Jepang, Israel. Cuman kebetulan negara kita tidak ada di sini. Kita juga ikut pada dasarnya dianalisis juga. Tapi yang maksudnya yang data tadi nggak ada data Indonesianya. Yang ini ada data negara itu kaitannya misalkan apa ya, data-data semacam ini, umur berapa, terus kemudian bagaimana pencapaiannya dan pendidikan. Ini data yang sangat apa ya, general. Tetapi yang berkaitan dengan gender dan macam-macam ini tidak ada Indonesia. Jadi isu gender itu kaitannya misalkan dengan organisasi pemerintahan teacher itu nggak banyak isu gender yang didiskusikan tentang teacher. Tapi Anda bisa lihat di sini intinya itu isunya kaitannya dengan future of education, tadi future of education, skill, equity, access and participation, sama attainment. Terus Anda bisa melihat di sini ada perubahan kalau misalkan di tabel ini. Data yang mereka dapatkan dari anak kecil misalkan usia primary dibandingkan dengan usia universitas itu bisa jauh berbeda. Bisa jadi mereka skupnya hampir sama, tapi bagaimana wide apa ya keywordnya itu seberapa sering didiskusikan itu bisa berbeda. Jadi yang mereka lakukan ini laporan terkait gender di situ, kemudian dikumpulkan keywordnya, terus diekstrak dari keyword itu, kemudian mereka menemukan bahwasanya oh ini lebih besar, ini lebih kecil, dan macam-macamnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan tertiary, dibandingkan dengan early childhood, maka akan ada isu tertentu yang muncul dan yang hilang. Ini isu pada early childhood. Cukup sederhana. Ada 5 isu utama. Tetapi ketika tertiary Anda akan melihat di sini isunya juga bertambah, terutama economic and social outcomes, equity, dan macam-macamnya. Equity muncul juga di sini, tetapi yang ketika besar ini ada access and participation, ini yang juga lebih besar. Sorry, attainment yang muncul di sini, attainment. Nah, Anda bisa klik salah satunya, attainment itu relate dengan kategori lain, misalkan semacam equity, skill, access, and so on. Nah, ini tidak begitu make sense ketika didiskusikan di sini, tetapi Anda bisa melihat rangkumannya, rangkuman di sini. Di situ apa ya, stereotypical, ada muncul stereotype tertentu. PISA ini adalah program for international student assessment, di mana di PISA itu ada analisis yang menunjukkan bahwasannya kemampuan membaca literasinya orang Indonesia dan matematikanya itu very poor secara rata-rata. Padahal kita sering juara misalkan fisika, olimpiade kimia internasional. Ada banyak penyebab dan kemudian ini yang kemudian menjadi demand buat pemerintah bahwasanya kita sangat lemah di literasi anak muda kita, terus kemudian ada kritikan terhadap anak muda, anak kecil, terus kemudian orang dewasa di tempat kita terkait literasinya, membaca dan macam-macam. Nah, ada beberapa stereotypes yang di sini yang kemudian stereotypes itu apa ya, muncul sebagai insights. Jadi ini sudah finding dari riset-riset yang ada di sana. Silakan dilihat key insights ini, ada banyak key insights di sini. Sayangnya ini tidak berkaitan dengan Indonesia in general karena ini global, sifatnya umum. Tetapi dari situ kita bisa melihat beberapa mungkin kecenderungan misalkan. Coba silakan Anda lihat key insight yang ada di sini, listnya sampai ke bawah ini. Mana yang menurut Anda lebih cukup menarik terkait Indonesia yang kira-kira similar, we have similar cases in Indonesia. Which one of them having similarity with Indonesian? Silakan coba dilihat.
Ada banyak sekali di situ. STEM ini kaitannya mathematics, terus teknologi, kayak gitu. Ini populer di Eropa sama di Amerika. Belum begitu populer di Indonesia. Silakan coba lihat salah satu hal yang kira-kira menurut Anda merupakan indikasi adanya isu di Indonesia. Silakan, ada sesuatu yang menarik di sini? Ada? Silakan. Silakan. Ada yang punya. Oke, tidak ada. Maybe yang parents hold different career itu, sir. Parents hold different apa? Parents hold different career expectation for their sons and daughters. Oke, ini juga muncul di sini ya. Parents hold different aspiration atau different expectation. Terus ini di sini disebutin bahwasannya di rangkumannya ini mereka expect anak laki-lakinya pursue a career in math-related fields. Jadi reinforcing segregation in labor market. Ini juga hampir sama. Mungkin kalau di beberapa negara ini misalkan kelihatan bahwasanya ada kecenderungan tertentu ekspektasi orang tua di bidang-bidang terkait teknik ataupun math kepada anak laki-laki, terus kemudian kepada anak perempuan di bidang selainnya STEM itu tadi. Ya, ini juga kadang-kadang sebagian kita lihat. Thank you, Farah. Ada lagi data lain yang menurut Anda cukup menarik? Silakan. Ada lagi? Ada kecenderungan di data ini yang menyatakan bahwasannya perempuan lebih kuat dalam hal membaca, literasi sejak usia 5 tahun sampai yang atas-atasnya juga ada data demikian. Ini kalau misalnya Anda klik, nanti ada data yang muncul misalnya penelitian di tertentu, negara tertentu kayak gitu. Tapi bisa jadi ini data itu tidak mengukur seluruh negara. Jadi kita perlu paham bahwasanya
risetnya tidak dilakukan sama persis di seluruh negara. Jadi misalkan bisa jadi penelitian terkait anak perempuan usia 5 tahun atau lebih yang memiliki emergent literacy and social emotional skills dan boys itu misalkan di negara-negara tertentu di England, Estonia, dan US kayak gitu. Tapi di negara lain bisa jadi penelitian ini tidak muncul sebelum diteliti sehingga kita tidak tahu pastinya apakah demikian keseluruhan negara tersebut. Jadi apa ya? Demikian. Ada misalnya di sini ada level bahwasanya menurut penelitiannya PISA 2018 di negara-negara ini girls lebih punya positive attitudes towards competition, sementara di negara yang lainnya tidak atau hampir sama semacam itu. Jadi ini selalu berubah-berubah. Karena datanya tidak ditemukan agak sulit kan meneliti seluruh negara untuk menghasilkan data yang sama. You can imagine that we need to have like immense efforts towards collecting such data. Tapi semacam itu, ini cukup menarik. Jadi Anda bisa melihat bahwasanya ada indikasi di sini data ini dari GSP ini tidak menggambarkan Indonesia secara spesifik. Karena banyak dari data ini yang tidak berhubungan dengan Indonesia, tetapi pada dasarnya beberapa itu bisa dianalisis. Ini di sini contohnya di negara ini terkait gender terutama. Ini yang kaitannya explore datanya tentang gender. Itu tidak ada data dari Indonesia, adanya dari Israel, Iceland, itu aja. Jadi walaupun Indonesia ada mungkin penelitian bidang lain, tetapi kaitannya dengan gender, unfortunately, we do not have the data. So it's a bit difficult to measure how. So that's why our project is also an attempt to create such data, to create such description. Bagaimana deskripsi itu bisa muncul juga di kita. Jadi semacam itu. Ini ada data yang non OECD countries. Di sini ada datanya, sayangnya kita tidak termasuk negara ini. Bisa jadi datanya sedikit berbeda. Kaitannya di sini yang ini yang gender saja. Student performance in reading, dia tidak dibagi jadi perempuan laki-laki sayangnya, tetapi pada dasarnya ada indikator yang bisa Anda klik juga di situ, jadi Anda bisa melihat lebih detail lagi nanti. This is really interesting. So that's why we try to ada data-datanya yang banyak sekali, cuma kita nggak ke arah sana, kita tidak perlu detail. Minimal kita tahu general trendnya, bahwasanya ada differences between male and female terkait treatments, terkait kecenderungan, terkait ekspektasi dan macam-macam. Terus ada kecenderungan lain misalkan terkait kalau dilihat dari kacamata differences between female and male students, maka ada misalkan performance yang lebih baik misalkan terkait reading pada perempuan, terus bahwasanya perempuan lebih suka membaca, lebih intens dan lebih kuat untuk membaca berbagai topik dan macam-macam, and which is quite interesting. Jadi semacam itu. Alright, itu saja sebagai pengantar diskusi kita hari ini. Jadi setelah ini akan saya share Excel-nya sama yang template yang berupa Docs, Google Docs, dan Anda bisa mulai menganalisis mulai hari ini. Jadi harapannya minggu depan sebelum meeting yang hari Jumat depan kita sudah mendapatkan data terkait gambar dan teks dalam satu buku itu kira-kira dia kecenderungannya mana. Make sure that you write your name. Jadi Anda silakan nanti Excel-nya itu, spreadsheet-nya itu ada 2 sheets. Sheet pertama itu tabelnya tadi, yang sheet kedua itu database kita. Di situ ada link untuk mendownload dan ada nama mahasiswa. Anda perlu mengisi itu agar analisis Anda tidak sama dengan analisis temannya. Jadi
kalau satu buku sudah dianalisis salah satu teman, Anda tolong pilih buku yang lain. Kemarin tuh saya sudah menyiapkan link downloadnya, saya simpan dalam bentuk txt. Di situ itu sudah saya kasih penanda halamannya, tetapi saya cari lagi tadi malam itu nggak ketemu. Jadi ini saya berikan link yang baru, tapi tidak ada jumlah halamannya. Could be that some classes would have more materials than other classes. It could be that some classes would have more reading or would have more pictures, figures than other classes. So it's really like you need to choose one of them and just decide. It's a bit difficult if you want to see all of them. Daripada Anda ngecek semuanya, nanti keduluan temennya, Anda mending segera pilih salah satu. Baik, sebentar. Ini saya kirimkan link attendance list untuk kita hari ini. Silakan diisi. Semuanya Pak, boleh hadir hari bertanya, ini. Pak? Berarti untuk analisisnya sifatnya memang individual work ya, Pak? Bukan group work ya, Pak? Ini individual. Nanti datanya setelah dari semua individu ngumpul, nanti kita baru bisa lihat secara grup. Kita belum perlu menganalisis terlalu dulu. Nanti kita analisis secara grup belakangan. Berarti analisis secara umum ya, Pak? Iya, betul. Analisis secara umum. Kita mendeskripsikan dulu datanya, kita deskripsikan. Dan mungkin nanti setelah Anda petakan, nanti kasih ada rangkuman pendek, bahwasanya menurut Anda kecenderungannya seperti apa dari data yang Anda analisis itu. Oke. Sebentar, saya kirimkan Excel-nya ke grup Telegram setelah ini. Alright, itu saja. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Thank you, Mas Zidan. Pak, kalau boleh, Pak, karena ini kan tadi di-record ya, Pak. Boleh saya minta video, Pak, biar saya nanti bisa lihat lagi lebih jelas, Pak, gitu. Oke, saya unggah ke YouTube saya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nanti saya share juga linknya di grup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan diisi attendance list-nya. Make sure you fill out before 2:50 karena nanti akan terkunci sendiri setelah 2:50. Oke. That's all for today, everyone. Terima kasih sekali atas kehadirannya. I will see you again next week. If you have any questions, please let me know via Japri atau via Telegram group. I will upload this video to YouTube right after the class. Setelah nanti videonya sudah tersimpan di komputer, nanti saya unggah. That's all for today. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good weekend. Thank you, sir. Waalaikumsalam Thank you, sir. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, sir. You too.